Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, kasih sayang, hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dan kita rindukan beliau. Netizen menanggapi bualannya Ajis Jazuli yang katanya Ustadz lulusan Al-Ahqaf, yang mana beliau berstatement tuh kepada Buya Haji Bukhari Al-Arabi, ya, beliau berstatement, Masya Allah, ibarat kacang lupa kulitnya. Dan pada statementnya, pembicaranya, beliau berbohong, saudara. Ada kata-kata di sini adalah yang mana Buya Bukhari Al-Arabi mengurusi, artinya memang diurusi. Tetapi Pak Ajis tidak. Dan Abuya Kiai Haji Bukhari sebenarnya sayang sama beliau, yang mana Abuya Bukhari mengingatkan beliau untuk mengingatkan nih mertuanya. Jadi kita kalau anak, ya, anak kalau ingin soleh, anak ingin baik, apabila juga orang tua kita salah, kita luruskan, saudara. Jangan maka dibiarkan. Apakah Anda yang belajar sudah di Al-Ahqaf, belajar di pesantren-pesantren manapun, tapi melihat orang tua kita aja ya membuat suatu aneh-aneh lah yang tidak Allah ridhoi, ingatkan, saudara. Nggak peduli, tapi ingatkan secara santun. Bukan sebagai anak kita bisa apa, nggak bisa seperti itu. Ingatkan orang tua secara santun agar orang tua ini di usia yang senja bisa jadi kelakuan baik dan dapat ridhonya Allah. Ya, apalagi beliau berkomentar bahwa mertuanya itu tidak membuat statement kepada para balawi yang bicara aneh-aneh. Coba deh dilihat. Atau mungkin Jibril hilang tuh Jibrilnya. Pak Ajis, salah satu bentuk Allah mencabut rahmatnya itu adalah ilmu kita diangkat sama Allah, sehingga pada saat lisan kita yang selalu berzikir lupa, sehingga katanya Ustaz Wafi ngak-ngakan. Padahal harusnya lulusan Al-Ahqaf, Darul Mustafa, Tarim semua, Anda tahu itu semuanya, bahwa tidak ada balawi yang dinafikan di seluruh dunia. Jangan karena mertua antum melakukan kesalahan Anda dukung, dosa loh, hati-hati. Dosa, kasihan. Bila perlu ingatkan, Pak, ayolah
nggak usah begini begitu. Apalagi Pak Jazuli di dalam hal ini berbicara bahwa mertuanya memang ahli toreko, ikut toreko ya. Kalau ahli toreko ngapain? Gak ada gunanya. Ahli toreko itu betul katanya Abu ya, sibukkan dengan dzikru minallah, sibukkan dengan ketakwaan kepada Allah. Ajak umat untuk selalu berzikir, lisan hati, semua kolbu kita berzikir kepada Allah. Itu baru toriko. Hati-hati, jangan torikonya atau jibril dengan telanjang pula, itu nggak ada adabnya. Itu adabnya nggak ada. Di depan jamaah kok telanjang, dari mana ceritanya? Mau dibilang jadab dari Hongkong, atau mungkin salah wirid tuh, niatnya mau jadi wali kasyaf atau jadi wali wajeduk. Masya Allah. Nih lihat nih ya netizen. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya itu Dengarkan netizen. menyaksikan sebuah video. Itu videonya Kiai Haji Bukhari Al-Aruf. Ya kenal, saya kenal. Di dalam video itu judulnya itu membongkar Kiai Yusuf yang sebenarnya. Ya meskipun dia sudah pernah menonton video yang serupa, hanya saja video tersebut itu disebarkan tidak di YouTube, tapi di grup-grup WA, ya di kelompok-kelompok beliau gitu kan. Langsung aja saksikan ini videonya ya. Zaman anak pesantren di Menes Pandeglang, anak sering main ke Labuan tuh, ke Cigodang, ke Pasar Labuan. Yang anak tahu, Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi, ya kan? Dia bukan orang pesantren. Pesantren di mana dia ngajinya? Cuma dia ngikut wirid. Ya, toriko apa namanya? Nah, karena apa kali dia pindah tuh ke Cinangka, Kabupaten Serang. Nah, di sanalah kemudian 20 tahun kemudian kaget ada. Dia mentahbiskan dirinya sebagai mursyid toriko. Nggak tahu dah tuh mursyid toriko yang model bagaimana. Ya itu hak dia sih. Nah, yang alim itu bukan dia. Kalau dibandingin Ustaz Nurholis mah kagak ada tai-tainya dia ngaji kitab. Ya. Cuman dia memang begitu modelnya, ya. Numpang tenar. Yang pinter tuh menantunya Ustadz Abdul Aziz Alumi Al-Ahqaf Tarim Hadramaut, muridnya para habaib. Jadi itu si Aziz, gue juga bingung apa dia justru backup mertuanya bukannya ngelurusin. Ya, Aziz itu kawin sama Ustadz sama Yusuf Mubarok, anaknya itu duda, dulu pernah nikah sama anak guru anak. Ya, orang anak si Aziz lahirnya juga di Pinang di sini di rumah sakit dekat Geraha Raya, gue yang ngurusin, ya. Tuh, Jadi ini tolong tuh ya. beliau yang ngurusin, artinya semuanya dong. Najis ngurusin itu mertuanya, busek deh. Malu aja kalau ngomong mana AAU. Ya udah gitu aja dah. Mudah-mudahan dia sadar tuh Yusuf Mubarok. Abu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masa AAU. Nanti dibilang sama Ustadz Wafi ngak-ngakan. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarok itu di era-era tahun 90-an. Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya. Dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa. Cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir, dan itu sah-sah saja. Cuman lucunya bagi saya ketika dia sering naik ke YouTube atau bikin konten-konten YouTube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan kualitas keilmuannya, kualitas bicaranya.
Ya, kenapa ini saya ungkapkan? Karena saya mengkritik beliau juga yang suka mengkritik para habaib. Ya boleh-boleh saja mengkritik habaib, cuma asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik. Sebenarnya orang di balik Yusuf Mubarak ini ada siapa sih? Saya tahu. Yusuf Mubarak ini punya menantu namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz ini LC, lulusan Ahqaf dari Hadramaut. Ya, saya kenal betul dengan Ustadz Abdul Aziz. Kenapa? Karena sebelum Ustadz Abdul Aziz menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, Ustadz Abdul Aziz ini menantu kiai saya. Nah, kebetulan bercerai, kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, ya, alias Yudi, ya. Bahkan saya yang ikut membantu mengurus ya kelahiran putranya Ustadz Abdul Aziz tuh, karena waktu itu dirujuk ke rumah sakit di Kota Tangerang. Jadi harapan saya Ustadz Abdul Aziz ikut berperan dalam mengarahkan mertuanya, ya tentu ke pembicaraan atau ke arah yang lebih baik. Karena bisa jadi dia ahli wirid, tapi belum tentu juga dia mengerti tentang pokok-pokok syariah dan lain sebagainya. Ya harapan saya seperti itu, biar semuanya membaik nih, bukan semakin membabi buta, keratak keriting. Kalau ada ini selalu bereaksi. Kalau memang dia musik tariqah, harusnya Yusuf Mubarak itu sibuknya wirid, puasa, zikir, mujahadah, menyendiri. Masa ada sih seorang yang mengaku musik, cintanya pengen dilihat orang terus ya, kumpul madah, ya dipuji, banyak follower. Aduh, kalau saya sih ketahuan emang ya masih begini-begini aja kita anak muda ya kan, bukan mursyid thariqah, bukan itu. Ya saya rasa itu tanggapan saya mengenai fenomena Yusuf Mubarak atau yang saya kenal dulu namanya Yudi ya. Ya khair, mudah-mudahan cerah semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu videonya. Gimana isi dari dua video ini? Hampir sama kan? Hanya saja untuk video yang kedua, yang baru, itu memang rada sopan, rada bijaksana. Ya karena ya tentunya hal ini, karena udah dia tentunya setelah melalui proses editing gitu ya. Jadi jelas sudah diedit, kemudian di situ ada pencitraan. Kali ini saya akan menanggapi pencitraan katanya. Bukhari Al-Arabi. Terus Dari statement yang beliau sampaikan di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarak atau yang dikenal dengan Pak Yusuf. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarak itu ya era-era tahun 90-an lagi. Yusuf Mubarak itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu. Tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa. Cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir. Itu ya. Poin pertama yang saya akan komentari itu adalah yang dikenal dengan Yudi. Ya. Jadi sebenarnya nama Abah itu apakah Yudi atau Yusuf? Yusuf atau Yudi? Udah sih gini aja, ini nama. Ya. Jadi poin pertama itu mengenai nama Abah Yusuf. Abah Yusuf itu memang panggilannya adalah Yudi. Yusuf itu memang nama aslinya. Jadi beliau nama aslinya itu nama di kakaknya, kemudian nama di akta lahirnya itu Maulana Yusuf Trianadi. Dan kesaksian dari ibunya ketika ibu beliau ini, ibu Abah Yusuf ini ditanya, karena memang banyak yang bertanya, tidak hanya Ustaz Bukhari saja yang bertanya, banyak yang nanya. Jadi meragukan apakah Yusuf ini itu adalah nama asli atau nama keren-kerenan. mau nama asli sesuai dengan akte ataupun KTP, tapi ada juga nih nama sebutan atau panggilan ya banyak. Kadang-kadang namanya Sabto dipanggil Bagong, ada yang namanya Rudi,
dipanggil keweh, ya itu nama panggilan kawan-kawan, panggilan saudara ataupun nama lahir padahal beda. Biasa bos, lu nggak usah mencela-menceli deh ya. Lanjut. Gitu kan? Tanya. Nah, maka ada satu video yang nanti saya akan cantumkan di deskripsi, silahkan tonton saja. Tuh, itu di situ terdapat kesaksian ibu beliau bahwasanya nama aslinya itu memang Maulana Yusuf Yanadi. Hanya saja karena Maulana Yusuf Yanadi itu terlalu panjang, yang manggilnya susah ini, maka dipanggil Yudi, kependekan dari Yusuf Yanadi. Walhasil itu adalah memang nama asli beliau, dan lakop ya atau nama panggilan itu adalah Yudi, dan ini bisa dipertanggungjawabkan di keluarga Abah Yusuf, di ibu beliau, di adik-adik kakak-kakak beliau, dan juga teman-teman sekolahnya. Jadi kalau Anda itu jangan gampang untuk menjustifikasi orang lain, di mana informasi yang Anda dapatkan itu belum tentu benar, minim gitu kan. Makanya tanya langsung aja ke orangnya. Itu kan Anda sudah kenal dengan saya, kenapa nggak langsung hubungin saya? Itu kan sebenarnya itu karena bicaranya juga di sosmed, maka Abuya juga nyampaikannya di sosmed. Wajar dong, sama-sama sosmednya. Kok Anda jadi sewot? Ya, ayahmu bicaranya bukan di Arobito, langsung ke individu, ke Habib Bahar. Kan jengkelnya ke Habib Bahar tuh. Datengin Tajul Alawin, datangin Habib, lu gentleman enggak? Nah gitu. Tapi inti berani di sosmed, makanya Buya juga nyampaikan di sosmed dong. Iya kan? Ntar minta didatangi, akhirnya kemarin digerubuk gitu, lari juga. Wah, metot mulut lu. Jigong lu bau, enggak. Jangan bikin gaduh. Lu bikin gaduh tentang nasab orang para aulia, nasab orang alim-alim, lu pukul rata. Sementara keluarga inti ingatin. Apalagi bapak lu, malu lu. Dengan telanjang, Jibril, semuanya dibilang ada monyet apa semua. Banyak itu beredar lo. Tahu atau pura-pura nggak tahu, Bang Ajis? Nah, lanjut. Oke, itu adalah poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, di mana Abah ini kata Anda ya, mentahbiskan diri sebagai seorang mursyid. Ya. Ini sudah banyak, itu kan? Udah fitnah yang tersebar di mana-mana itu sudah banyak yang mengatakan bahwasannya Abah Yusuf itu adalah mursyid KW, gitu kan? Bahkan dikatakan sebagai seseorang yang mursyid-mursyidan. Makanya kita berbicara data, ada kok datanya. Data, ijazah, ya, sertifikat, di mana beliau itu mendapatkan kemursidan itu dari guru beliau. Siapa? Yang pertama adalah Said Fadil Al-Jailani, itu untuk Thariqah Qadiriyah, dan juga Kang Ajis, Said Fadil Al-Jailani itu bukan memberikan ijazah, tetapi diundang datang pada saat beliau juga ada di Indonesia. Jadi bukan sebagai murid langsung. Ya, kalau antum mungkin karena lulusan dari Al-Ahqaf, mungkin bahasa Arab ente juga lancar. Tapi kalau Pak Yusuf orang ngaji aja bahasanya aja sudah nggak karuan, dari mana ceritanya mendapat ijazah thariqah langsung. Kedua, saya tanggapi orang ahli thariqah tidak seperti begitu. Lihat tuh,
Lihat sendiri video Pak Yusuf yang telanjang, terus lantas yang di masjid, Jibril turunkan uang, Jibril. Emang siapa? Malaikat Jibril itu hanya diturunkan sama Allah untuk mendampingi atau katakanlah sahabat karib dari Rasulullah. Tidak ada yang bisa memerintahkan Jibril. Tidak ada yang bisa memanggil seenak-enaknya Jibril turunkan uang. Lantas Jibril apakah punya duit? Yang punya alam semesta dari Allah. Ya, bukan Jibril. Kalau ini bahasa tauhid, kalau orang tariko paham bahasa tauhid, nggak mungkin minta kepada Jibril, minta sama Allah. Ya, Anda ini, aduh, masya Allah, kasihan jauh-jauh satu kelas sama Al Habibana Hanif Alatos, kasihan, nggak berkah ilmu antum. Ya, ingatlah dulu orang tua Anda mensekolahkan atau memondokkan Anda keluar negeri dengan keluar biaya. Andai kata saya jadi ayahmu, malu saya, malu banget, tidak berkah. Bukannya jadi orang yang baik atau apalah untuk memberikan umat ini yang baik, tapi Anda mengajak gaduh, bagaimana ceritanya? Atau mungkin Sayyidina Jibril waktu dipanggil datang mungkin bawa kopi campur Masako kali ya. Dah gitu aja Pak Ajis. Ya, semoga Allah membuka hidayah, pintu rahmatnya buat Anda sekeluarga. Janganlah memperkeruh hal yang sudah nyata-nyata benar Anda plesetkan untuk tidak benar, bahkan Anda mendukungnya. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.